Assalamualaikum Sobat Arana. Kali ini kita edisi jalan-jalan kembali. Nah, kali ini kita masih di petani Borobudur. Ini daerah Borobudur, Magelang tepatnya. Ini kenapa Magelang itu menjadi sentral aglonema, khususnya aglonema lokal-lokal. Karena di sini banyak sekali pembibitannya. Nah, ini pembibitannya. Ini kita langsung di kandangnya pembibitannya dan kita langsung simak aja bagaimana bisa sebanyak ini, merintisnya bagaimana dan kenapa aglonema masih sangat populer dan worth it sekali untuk dijadikan bisnis. Yuk cekidot. Nah, masih di petaninya Magelang. Mantap. Ini banyak yang nggak dijual. Ini adalah monlek. Bismillah. Mantap sekali. Nah, kali ini kita sudah di petaninya asli Magelang. Kenapa Magelang itu sangat banyak sekali tanian lokalnya? Nah, karena petaninya juga banyak sekali dan aglonema ini masih sangat worth it sekali untuk dijadikan investasi untuk ladang bisnis. Nah, banyak sekali treatment perawatan aglonema, diantaranya ada yang memakai UV dan ada yang memakai non UV atau paranet aja. Di sini semuanya pakai paranet saja. Jadi ini kehujanan semua nggih Pak nggih? Nggih. Jadi ini kehujanan semua. Kalau untuk media nunopo nih Pak? Medianya cuman pakai sekam biasa nggih. Daun bambu. Daun bambu sama pupuk kandang. Nah, ini jadi istilahnya herbal ya Pak ya? Nggih. Alami sekali untuk semua tanaman di sini menggunakan untuk media itu sekam, daun bambu dan dengan pupuknya dibantu dengan pupuk kandang ya Pak nggih. Pupuk kandang. Pupuk kandang itu pupuk wedhus sih. Oh, kambing nggih. Nah, intil kambing nggih Pak nggih. Nah, untuk pemberian pupuknya itu pas penggantian media atau gimana Pak? Dicampur langsung Pak. Dicampur langsung. Campur langsung perbandingannya 2,1,5. 2,1,5. Nah, 2 bagian sekam, ya. 1 untuk daun bambu, terus setengah bagian untuk pupuknya. Oh, itu buat teman-teman aglonema yang baru belajar. Nah, ini ada salah satu perawatan yang saya nilai sendiri, kami nilai sendiri, wah udah sangat berhasil. Karena di sini itu awalnya tidak sebanyak ini nggih Pak nggih? Nggih, cuman satu Pak. Nah, yang buat teman-teman perlu ketahui, contohnya kalau di sini banyak widuri, ini awalnya cuma satu nggih Pak nggih? Nggih, satu ya. aja cuman daun 1-2 nah, belinya. Ini petani asli dari indukan cuma satu beli satu, terus bisa sebanyak ini. Dan yang udah keluar udah banyak nggih Pak nggih? Ribuan aglonema yang sudah keluar. Jadi semua indukan, hampir semua indukan itu berawal cuma dari satu aja nggih. Ya. Satu pohon terus dikembangkan ya Pak ya. Dikembangkan dulu. Anakannya yang dijual. Baru anakannya yang dijual. Nah, di sini dengan sistem perbanyakan itu apa aja Pak? Motong angkat induk. Angkat induk. Jadi angkat induk itu lebih cepat ya Pak ya. Jadi lebih cepat. Setengah bulan tuh udah numbuh. Setengah bulan udah tumbuh cingipan. Kalau pas musim penghujan gini. Oke, kalau berarti musim penghujan ini sangat bagus untuk perbanyakan ya. Ya, karena akan mempercepat ya. Ya. Ini Madam Suroyo. Cakep banget, nanti kita akan shoot satu persatu apa aja. Tapi tentunya karena ini di petani langsung, jadi
ada komitmen barang memang kalau belum keluar dereng dijual ya, belum dijual ya Pak ya. Ya. Indukannya enggak keluar sama sekali. Indukannya tidak keluar sama sekali. Nah, itu kenapa aglonema itu tidak banyak. Yang barang rare item langka itu cuma ada di beberapa aja karena memang di petaninya aja sulit untuk keluar. Kalau udah indukan hampir tidak dikeluarkan. Seperti ini Adelia ini juga dari satu-satu. Ini juga petita dulu banyak banget ya Pak ya. Yeah. Juga dari satu ya Pak ya. Yeah. Juga semuanya dari satu pohon baru berbanyak. Semuanya dari satu pohon guys. Nah bayangkan sendiri, semuanya dari satu pohon bisa ribuan. Nah pasti prosesnya itu butuh tahunan. Yeah. Tidak hanya instan ya Pak ya. Yeah. Butuh tahunan. Berapa tahun Pak merintisnya? Kurang lebih ya 20 tahunan lah. Nah 20 tahun. Kalau fokus tanaman ya 4 tahunan ini fokus di jadi sudah 20 tahun tetapi baru fokus murni di tanaman ini 4 tahun ya. 4 tahunan. Nah di jangka 4 tahunan ini sudah terkumpul banyak sekali, sudah melepas banyak sekali aglonema. Buat teman-teman ya tinggal ngalikan aja, kalau seharga ratusan ribu sampai jutaan ya nanti tinggal dikalikan aja. Berarti bisnis tentang tanaman hias khususnya aglonema ini sangat menjanjikan, bisa untuk jangka panjang ya Pak ya. Iya, iya, bisa untuk kebutuhan sehari-hari ya gitu. Dan bonusnya banyak ya Pak ya. Bonusnya banyak. Bonusnya banyak. Sehari bisa menopang kehidupan sehari-hari dan ternyata bonusnya itu yang banyak. Jadi sebenarnya tidak mengira ya Pak akan meledak seperti ini ya. Tidak mengira akan meledak, cuma konsep awalnya memang memperbanyak. Iya. Memperbanyak, diperbanyak dulu, perbanyak terus. Nah, lama-lama menjadi banyak sekali. Nah, ini banyak sekali ini. Nah, cakep banget. Memang banyak sekali. Di selain aglonema juga ada jenis tanaman hias yang lain, anthurium ya Pak ya. Tapi memang tidak sebanyak yang aglonema ya. Karena ini pemerhati pemulia tanaman. Tetap sekali. Nah, ini kita lihatkan. Ini apa ini Pak? Madam Suroyo ya Pak ya. Mutasi. Nah, ini Madam Suroyo mutasi. Di sini udah besar banget. Ini gede. Ini udah termasuk induk ya Pak. Iya. Kalau di sini induk itu berapa daun tuh Pak? 3 daun itu udah jadi induk kalau di sini. Di sini. Iya. Nah, buat teman-teman di sini 3 daun aja udah menjadi induk. Loh kok bisa Pak seperti itu? Iya, soalnya kan nanti kalau kebesaran ya eman kalau dipotong-potong. Oh, kalau kebesaran itu kalau dipotong-potong itu jadi eman-eman. Orang Jawa eman-eman. Jadi kalau kecil dipotong-potong sekalian ya. Potong sekalian dan perbanyakan semakin banyak gitu ya. Nah, begitu teman-teman. Memang banyak sekali model dari perbanyakan itu. Ada yang dari anak samping, ada cacah, potong induk, jadi banyak sekali, tergantung teman-teman mau yang cepat atau mau yang agak lama. Nah, itu salah satunya dari petani yang ada di Magelang ini, yang terbesar di Magelang, karena barang Magelang itu kemarin di lingkup nasional memang kebanyakan banyak sekali yang lokal-lokal dan tahan bandel. Nah, makanya Kebun Arana ini kita langsung menuju ke sentralnya, pabriknya. Jadi ini adalah contoh-contoh tanaman yang ditani banyak banget. Mantep sekali. Jadi buat teman-teman yang masih menimbang-nimbang untuk mempunyai aglonema, ini bisa menjadi investasi jangka pendek, jangka panjang, bisa buat investasi buat para ini yang menjelang pensiunan. Nah, banyak sekali yang menjelang pensiunan untuk menjadikan kegiatan yang bersifat
investasi dan bisa untuk menjadi penyemangat hidup, karena biar move on terus. Ya, tombol stres. Tombol stres guys, tombol stres. Betul sekali, tombol stres, karena seumpama memang ada kondisi di aglonema itu agak lesu. Nah, ini bisa menjadi tombol stres ya Pak ya. Iya. Dan kalau pas aglonema lesu itu sebenarnya itu momen yang terbaik untuk pengembangan ya. Pengembangan ya, memperbanyak. Memperbanyak ya. Untuk memperbanyak. Jadi momen sepi juga alhamdulillah, momen ramai alhamdulillah. Nah, itulah bonusnya itu nggih. Bermain di tanaman hias khususnya aglonema ini sangat itu banyak sekali yang istilahnya sekarang full senyum, masih full senyum. Banyak sekali teman-teman kita yang memang full senyum. Teman-teman, kita akan ini melihat bagaimana proses untuk perbanyakan, dan ini dengan medianya untuk melihat bagaimana prosesnya. Ini sekam mentah. Ini sekam mentah, teman-teman. Berarti ini sekam mentah dua bagian. Nah, oke, sekam mentah dua bagian. Terus daun bambu. Daun bambu itu Daun bambu yang udah hancur, Mas. Daun bambu yang sudah hancur. Nah, kalau yang di kota-kota besar nggak ada daun bambu, biasanya ada yang jual ya Pak ya? Ada. Nah, ini satu bagian. Satu bagian. Ya. Terus pupuk kandang. Pupuk kandang. Nah, ini pupuk kandang ya, dari kandang kambing kalau di sini. Ya, ini pupuk kandang. Pupuk kandangnya. Ini juga pupuk kandang setengahnya. Oh, setengahnya. Pupuk kandang setengah aja. Setengah takaran ya. Terus dicampur. Ini dicampur sampai tercampur rata nggih Pak nggih. Nah, ini tercampur rata. Terus nanti kalau sudah tercampur ini udah siap diaplikasikan ya Pak? Udah langsung dipakai. Langsung ditanam ya, buat tanam, media tanam. Nah, ini udah jadi. Nah, ini adalah media yang digunakan di sini, dan memang tingkat keberhasilannya tinggi. Istilahnya ini dengan metode dihujan-hujankan semua ya Pak ya. Dihujan-hujankan semua dan berhasil. Nah, ini adalah metode medianya yang sudah jadi untuk siap tanam. Nah, ini buat teman-teman ini yang baru ditanam ya Pak, baru motong ya. Nah, ini petita yang baru motong. Kalau ini nanti buat indukan lagi Pak. Iya. Nah, ini enggak dijual ya Pak ya, seperti ini ya. Enggak gini enggak pernah saya jual untuk indukan. Yang indukan kalau dijual itu anakannya yang kecil-kecil ya, yang di sini. Ini sudah termasuk indukan di sini. Nah, yang tadi kita bilang, nah ini yang daun 13 ini udah termasuk indukan di sini, karena ini buat indukan lagi untuk perbanyakan lagi ya Pak ya. Kan 2 bulan selanjutnya potong lagi, tanam kayak gini lagi. Wah, nah berarti ini kan tanah dipotong, istilahnya diambil anakannya ya Pak. Ya, diambil yang bonggol, diambil atasnya, yang bawah ditanam lagi nanti. Untuk di bawah enggak usah dibongkar. Enggak usah dibongkar. Oh, ditunggu sampai muncul cingipnya. Nah, ini fase 2 bulan lagi bisa diambil induk lagi Pak. Nah, diculik induk lagi. Akar yang jalan, potong lagi. Nah, itu adalah teknik yang digunakan di sini. Jadi perbanyakan itu berarti satu pohon itu perputarannya 2 bulanan ya Pak? Iya, 2 bulan sekali, kurang lebih lah. Kurang lebih. Jadi, kalau ada akar yang udah jalan, siap potong lagi. Siap potong lagi. Nah, itu adalah teknik dari perkembangbiakan aglonema. Tidak mutlak ya teman-teman, tapi ini salah satunya yang digunakan di sini dan berhasil. Tingkat keberhasilannya tinggi. Nah, ini juga lagi motong Pak. Iya. Nah, baru kemarin sore. Ini baru kemarin sore, monlek segede ini. Iya. Ini dipotong culik induk berarti ya Pak ya? Culik induk ini. Diculik induk. Nah, seperti ini. Ini jadi indukan lagi ya Pak ya? Iya. Dan ini juga tidak dijual. Di bawah ditunggu anaknya. Ditunggu anaknya ya. Yang bawah ini Pak? Bukan. Yang bawah yang di sana itu Pak. Oh ya. Di bawah di sana. Karena jadi kayak ginian ini. Oh, ini contohnya ya Pak. Ya. Yang di bawah JT, di ya. Ini JT
yang di bawah ya, Ya, yang di bawah nanti muncul seperti ini. Jadi tekniknya seperti itu teman-teman, bisa diterapkan, bisa dicoba. Jadi banyak sekali teknik perkembangbiakannya. Nanti kalau udah sekitar 1 bulan, setengah bulanan muncul kayak gini. Nah, ini prosesnya setelah culik induk ini 1 bulanan ya Pak ya? Sekitar 1 bulan. Sekitar 1 bulan sudah muncul tunas-tunas seperti ini. Nah, ini wah duit tok ini. Nah, tunas-tunas seperti ini. Ini batang besar biasanya ya Pak ya? Ya. Batang induk-induk besar. Nah, ini Stardust Orange. Ini juga indukan. Indukan-indukan, dan yang dikeluarin di sini yang anakannya. Jadi indukannya tetap berada di kandang. Ini banyak sekali ya. Jadi ini jenis-jenis tanamannya. Ini satura. Banyak satura, memang buat indukan untuk perkembangbiakan. Satura, Snow White-nya ini wah banyak sekali ya Pak ya. Iya. Ini juga waktunya motong ya Pak ya, Iya, sebenarnya ya. Motong ya. Ya. Kalau ini Pak Diana ini juga buat indukan ya. Iya, buat indukan. Buat teman-teman, buat informasi saja, kemarin ada lomba-lomba, istilahnya kontes ya Pak ya. Iya, kontes. Untuk rumpunan itu juga yang juara-juara itu ya asal muasalnya tanamannya dari sini. Yang kontes-kontes beberapa waktu lalu banyak sekali yang rumpunan juara, asal muasalnya tanamannya dari sini. Yang untuk kontes juara itu peliharnya sudah berapa tahun Pak? Saya sekitaran sejak pandemi ini. Sejak pandemi ya? Sejak pandemi, sejak pandemi dibiarin rumpun. Rumpun ya. Berarti sekitar 2 tahunan ya Pak? 2 tahunan ya. 2 tahun proses rumpun Ya. dan alhamdulillah kemarin beberapa menjadi juara 1 di berbagai macam kontes aglonema yang bersifat nasional. Ini masih banyak sekali. Nah, yang saya mau tanyakan tadi kan di sana ada yang kelas koleksian banyak ya Pak ya. Di sini juga tetap mempertahankan yang kelas romosan. Kelas romosan ya Pak ya. Kelas romosan tetap untuk nyiapin ibu-ibu. Menyiapkan ibu-ibu. Nah, buat teman-teman semua jangan istilahnya gengsi-gengsian ya Pak ya. Memandang aglonema harus yang koleksinya mahal-mahal semua. Nah, yang murah-murah pun kalau dipelihara banyak seperti ini juga bagus. Di samping untuk cuci mata juga bisa. Ini juga bisa menjadi mesin ATM ya Pak ya, menjadi mesin uang ya. Iya. Sebenarnya yang menjadi mesin pertama kali itu yang romosan atau malah koleksian Pak? Yang romosan itu Pak. Malah yang romosan. Itu diperbanyak. Kalau udah banyak dijual, ditukar yang koleksian. Nah, jadi di sini memang mohon maaf dulu modalnya nggak banyak ya Pak ya. Untuk ukuran uang modalnya nggak banyak, yang nggak sultan ratusan juta, puluhan juta gitu. Memang dari awal dari modal nol sedikit, dari romosan ya. Romosan mau kepengen yang mahal harus jual romosan dulu untuk membelikan. Kadang cuma dapat 1 ya Pak ya. Iya, pernah dulu itu beli monet 4 daun itu saya tuker sama itu Snow White 40 polybag gitu. Nah, asal muasalnya bisa seperti itu tadi diceritakan. Mau membeli monek, kalau moneknya itu harganya juga lumayan mahal. Kalau pakai uang juga ngerogoh kantong itu agak dalam. Nah, jadi ditukar dengan Snow White yang jumlahnya 40 indukan. Nah, 40 indukan romosan itu ditukar sama monlek 1 4 daun. 4 daun. Nah, bayangkan sendiri prosesnya menjadi banyak itu ya butuh berapa tahun. Itu dari dua pohon itu monet sekitar 3 tahunan saya pelihara itu udah jadi berapa ya? Kisaran 50-70 indukan Pak. Indukan ya.
Nah, selama berapa tahun? Ya, 4 tahun. Kisaran 3 tahun. 3 tahun ya, itu dari 4 daun moonlight itu. Itu ya. Kalau dapatnya 50 juta lebih sekarang. Wah, ya Pak ya. Sekarang ya. Ya, buat teman-teman nggak bisa dihitung yang dari satu moonlight aja itu. Dari yang pertama cuma istilahnya tukeran Snow White 40. Kalau profitnya, wah ternyata ratusan juta. Nah, buat teman-teman yang mau belajar aglonema, mau serius, nah ini tadi ada istilahnya sedikit ya Pak ya, sedikit ilmu ya Pak ya, karena teman-teman itu sebenarnya pengalaman yang paling penting ya, karena pengalaman di kandang antar orang itu berbeda-beda ya Pak ya, beda-beda ya, treatmentnya beda-beda ya. Belum tentu perlakuan di sini ini nanti cocok di tempat lain. Nah, pengalaman tetap jangan semangat, jangan menyerah. Kalau lonyot itu sudah biasa ya Pak ya, lonyot itu sudah biasa. Jadi yang penting tetap jangan menyerah, semangat ya Pak ya, semangat bertani ya. Oke, siap, terima kasih ya Pak ya telah menemani Kebun Arana untuk istilahnya edukasi bagaimana perbanyakan aglonema, bagaimana merawat aglonema, perbanyakan. Dan satu lagi Pak, bisa segini itu biasanya kan bakul-bakul itu sering kesini. Nah, tipsnya apa tuh kok bisa banyak itu tetap harus menjaga konsistensi atau gimana? Yang penting kita gimana ya? Tahan uji ya. Tahan uji ya Pak ya. Tahan uji. Jangan keri ya Pak ya. Jangan keri ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertani serius, jangan keri. Istilah jangan keri itu istilahnya harus serius mempertahankan aglonya ya Pak ya. Perbanyakan dulu, perbanyak dulu. Udah banyak baru kalau udah punya banyak indukan baru menjual anakannya ya Pak ya. Oke, terima kasih sekali lagi ya Pak ya. Sukses selalu buat bertaninya, sehat selalu dan tambah banyak aglonemanya, tambah sukses. Terima kasih. Amin. Demikian sahabat Kebun Arana, kali ini kita telah berbincang-bincang dengan salah satu petani Magelang terbesar yang sudah hit sekali. Nah, ini adalah karyawan-karyawannya. Nah, ini lagi pada rolasan ini. Nah, ini Petita. Mantap. Nah, Ibu TV, semangat Mas. Oke. Semangat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.